Proyek pengerasan jalan di Dusun 1 Desa Simpang Tais, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali yang menelan dana 900 juta lebih dan sudah dikerjakan hingga selesai serta sudah dibayar. Dinyatakan gagal tender dari akun LPSE Pali. Kini bola panas terus bergulir untuk menguak fakta kebenaran. Sebelumnya, mantan Kepala LPSE Pali angkat bicara dan menyatakan proyek tersebut gagal tender sesuai dengan summary report berdasarkan Pasal 51 Ayat 2 Perpres 46 Tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kali ini, Kepala Dinas PUTR Pali, Ristanto, memberikan penjelasan proses lelang hingga terjadinya kontrak, penunjukan pemenang hingga pemberitahuan gagal tender. Berikut penjelasan Kepala Dinas PUTR Pali kepada awak media. Kemarin Pak Bisun minta klarifikasi, saya belum sempat karena memang kami harus menyiapkan dulu bukti-bukti biar bisa menjelaskan secara komprehensif. Jadi pekerjaan pengerasan Dusun 1 Desa Simpang Tais itu jadwal awal lelangnya dari 3 Juni sampai ke 2 Juli ya. Karena di jadwal itu di tanggal 2 Juli itu habis masa sanggah, maka staf Pak Hilman menghubungi pihak ULP untuk menanyakan proses lelang tersebut. Pada tanggal 2 tersebut dikirim oleh staf ULP by WA berkas-berkas hasil lelang, yaitu yang meliputi pengumuman, rekap, dan dokumen tawaran. Ini bukti chat WA. Keesokan harinya mereka mengirimkan hard copy. Salah satu isi hard copy tersebut adalah penetapan pemenang. Itu nanti tadi sudah saya kirim file ke Pak Bisun. Nah, atas dasar penetapan pemenang yang dikeluarkan Pokja ULP inilah Pak Hilman selaku KPK yang diberikan kewenangan penuh mengeluarkan gening, dan pada tanggal 4 Juli setelah pihak rekanan membuat jaminan pelaksanaan diterbitkan kontrak 4 Juli ya. Ini surat penetapan pemenangnya tertanggal 25 Juni. Jadi tanggal 4 Juli diterbitkan ini karena ada dasar berkas yang diberikan oleh pihak WLP ini penetapan pemenang. Di tanggal 28 Oktober Pak Hilman menghubungi saya, dikatakan ada surat secara resmi disampaikan ke beliau yang mengatakan bahwa hal tersebut gagal lelang, tapi surat itu tanggal mundur tertanggal 26 Juni. Ya, di 25 Juni dia mengeluarkan surat penetapan pemenang. Kemudian di tanggal 28 Oktober mereka menyampaikan surat tertanggal 26 Juni yang menyatakan gagal lelang. Nah, di titik itu apa yang harus dilakukan Pak Hilman? Ya, karena dia mengeluarkan itu bukan karena tanpa ada dasar, ada surat dari ini. Pak Hilman menghubungi saya minta berkoordinasi, saya memintakan Pak Hilman untuk berkoordinasi dengan pihak ULP. Ini ada apa? Kok mereka sudah pertama kali memberikan berkas isinya waktu pemenang, tiba-tiba gagal lelang. Koordinasi tersebut, tapi di saat itu kata Pak Hilman di sistem belum gagal lelang. Di tanggal 24 Desember tiba-tiba ini diklik gagal lelang, sementara barang ini sudah PHU. Nah, menyikapi hal tersebut, saya memerintahkan Pak Hilman selaku KPA untuk mengumpulkan seluruh dokumen dan bukti-bukti chat dan segala macam dan diserahkan ke APIP. Nah, karena kami juga bingung ini harus seperti apa. Nah, kami sekarang menunggu rekomendasi APIP, dan apapun rekomendasi APIP itu akan kami tindak lanjuti. Sekarang lagi dalam proses APIP. Kemarin saya sudah menyampaikan ke pihak APIP bahwa apapun rekomendasi dari pihak APIP akan langsung ditindaklanjuti oleh Dinas PU.
Cuman tolong secara gamblang sampaikan ada keanehan kronologis ini di ULP. Itu Pak Wisnu. Jadi intinya sampai sekarang Kak, ini titik terang dari permasalahan ini Kami masih masih menunggu dari API, Pak. Dari API. Oke. Masih menunggu dari API. Terima kasih. Saat ini publik terus bertanya siapa yang salah, siapa yang benar. Publik Pali khususnya terus menanti kejelasan dari kasus ini dan berharap pihak Inspektorat Pali serta aparat penegak hukum untuk mengungkap sejelas-jelasnya kejanggalan kasus ini. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana iNews melaporkan.